Di Yaman ada sebuah situs yang dikenal luas di kalangan masyarakat sebagai makam Nabi Hud alaihi salam, salah satu nabi yang diutus kepada kaum Ad. Letaknya di daerah terpencil antara Hadramaut dan Al-Ahqaf, di lembah yang dinamakan dengan Wadi Al-Ahqaf. Sebuah tempat di dalam Al-Quran disebut sebagai daerah kaum Ad yang dibinasakan karena kesombongan mereka. Setiap tahun teman-teman, terutama pada bulan Sya'ban, ribuan orang dari berbagai penjuru Yaman dan bahkan dari Oman, Hadramaut, serta sebagian kalangan sufi dari negara lain, mereka berbondong-bondong menuju makam yang diklaim sebagai kubur Nabi Hud. Mereka datang dengan membawa bekal, hewan sembelihan, dupa, dan niat khusus untuk berziarah. Namun teman-teman, ziarah yang seharusnya hanya untuk mengingat akhirat dan mendoakan kebaikan bagi orang yang sudah meninggal telah berubah menjadi ritual pemujaan yang menyimpang dari ajaran tauhid. Maka bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahaya ajaran pemuja kubur Nabi Hud. Fenomena pemujaan terhadap kubur Nabi Hud di Yaman adalah salah satu bentuk penyimpangan akidah yang paling berbahaya di dunia Islam pada saat ini. Di balik nama besar Nabi Hud yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad, sebagian orang justru menjadikan kubur yang diklaim sebagai tempat peristirahatan beliau sebagai pusat ritual yang melampaui batas syariat, teman-teman. Mereka datang dengan perasaan takjub, haru, dan penuh keyakinan bahwa kubur itu memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Padahal inilah awal kesirikan yang paling halus dan paling berbahaya, teman-teman. Setiap tahunnya ribuan orang dari Hadramaut dan berbagai daerah di Yaman mendatangi lembah Al-Ahqaf, tempat yang disebut sebagai lokasi kubur Nabi Hud. Mereka berkemah di sana, teman-teman, selama beberapa hari, menyalakan dupa, membawa sesajen, membaca wirid-wirid khusus, bahkan sebagian menari dan berzikir dengan irama sufi. Di tengah suasana itu, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Allah memang disebut, tetapi permohonan mereka diarahkan bukan kepada Allah secara langsung, melainkan kepada Nabi Hud yang sudah wafat. Mereka memohon keberkahan, meminta kesembuhan, meminta rezeki dan perlindungan. Inilah yang disebut syirik dalam bentuk yang paling halus, karena mereka tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan telah merusak tauhid. Bahaya dari penyimpangan ini bukan hanya karena ia menyalahi ajaran Rasulullah SAW, tetapi karena ia membuka jalan menuju pemujaan kubur secara menyeluruh. Nabi SAW sudah memperingatkan dengan sangat keras agar umatnya tidak menjadikan kubur orang soleh sebagai tempat beribadah. Sebab hal itu yang menjadi awal kesirikan kaum Nabi Nuh. Ketika generasi awal mereka meninggal, kaum mereka membuatkan patung untuk mengenang orang-orang soleh, lalu generasi setelahnya menyembahnya. Dan hal yang sama kini terjadi di Yaman. Apa bedanya antara menyembah patung orang soleh dan meminta berkah dari kubur orang yang dianggap nabi? Keduanya sama-sama memalingkan bentuk ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk. Lalu bahaya berikutnya, teman-teman, adalah kerusakan akidah yang meluas di tengah masyarakat. Anak-anak yang dibawa oleh orang tua mereka ke makam itu tumbuh dengan keyakinan bahwa Nabi Hud mampu menolong dan memberikan berkah. Mereka tumbuh tanpa memahami konsep tauhid uluhiyah dan bahwa segala doa, permohonan, dan penyembelihan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Akibatnya, generasi setelah mereka akan semakin jauh dari pemurnian tauhid dan semakin kuat dalam kesirikan khurafat.
Syirik tidak lagi dianggap bahaya, tetapi justru diyakini sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Inilah sebuah tipu daya setan yang halus, menjadikan manusia mengira bahwa kesyirikan adalah sebuah ketaatan. Lalu bahaya lain dari pemujaan ini ialah munculnya kelas sosial baru di sekitar kubur. Para penjaga makam, keturunan tertentu, dan pemimpin tarekat mengambil keuntungan besar dari ritual tahunan ini. Mereka menjadi semacam penguasa spiritual yang memiliki otoritas kubur tersebut. Orang-orang yang memberikan sedekah kepada mereka, menyerahkan uang, nazar, bahkan mempercayakan masalah hidup kepada pengurus kubur. Dari sinilah muncul sistem perantara antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang bertentangan langsung dengan konsep Islam bahwa setiap hamba dapat berdoa langsung kepada Rabb-nya tanpa perantara. Maka pemujaan kubur bukan hanya masalah akidah teman-teman, tetapi juga alat untuk menguasai masyarakat dengan topeng agama. Selain itu, bahaya penyimpangan ini adalah menurunnya semangat umat Islam untuk meneladani ajaran para nabi. Nabi Hud itu diutus untuk menyeru kaumnya kepada tauhid, untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Ironisnya teman-teman, umat yang mengaku mencintai Nabi Hud justru mengulangi kesalahan yang sama, yaitu menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka tidak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kaum Ad itu dibinasakan karena kesombongan dan kesyirikan mereka. Jika Nabi Hud hidup, niscaya beliau akan marah melihat umat yang menyanjungnya dengan cara yang bertentangan dengan dakwah yang ia bawa. Bahaya pemujaan kubur juga merusak kemurnian ibadah banyak orang yang datang ke sana bukan untuk berdoa kepada Allah, tetapi untuk mencari keberkahan, terutama keberkahan duniawi. Mereka mencium batu, mengusap dinding, mengambil segenggam tanah dan menyimpannya ke dalam botol untuk dijadikan jimat teman-teman. Ada yang percaya bahwa air yang mengalir dari sekitar makam itu dapat menyembuhkan penyakit. Bahkan ada yang menyembelih kambing di sana untuk hadiah kepada Nabi Hud. Semua ini adalah bentuk ibadah yang dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Islam itu disebut dengan syirik akbar yang dapat membatalkan keislaman seseorang jika dilakukan dengan keyakinan yang penuh. Bahaya yang lebih mendalam lagi teman-teman adalah bahwa syirik tidak hanya merusak hubungan antara hamba dan Tuhannya, tetapi juga mengundang murka Allah di dunia maupun di akhirat teman-teman. Kaum sebelum kita dihancurkan itu karena syirik. Allah tidak murka karena dosa kecil, tetapi karena manusia memalingkan ibadah darinya kepada makhluk. Ketika masyarakat itu mulai menjadikan kubur sebagai tempat meminta, maka Allah akan cabut keberkahan dari bumi mereka. Doa tidak dikabulkan, rezeki disempitkan, dan hati mereka dibiarkan buta terhadap kebenaran. Inilah hukuman duniawi yang sering sekali yang kita tidak sadari. Bahaya penyimpangan pemujaan kubur Nabi Hud juga terletak kepada kesulitan dakwah tauhid di Yaman. Para dai yang menyeru kepada pemurnian akidah sering sekali ditolak, bahkan dicap sebagai Wahabi atau pembenci wali Allah. Padahal mereka hanya ingin menegakkan kembali ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud sendiri. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Ketika umat sudah lebih membela tradisi daripada kebenaran wahyu, maka itulah tanda rusaknya pemahaman agama. Mereka menolak dalil dengan alasan ini warisan leluhur, padahal warisan ini justru bertentangan dengan ajaran Nabi yang mereka klaim mereka cintai. Bahaya berikutnya teman-teman adalah menjadikan kubur sebagai pusat perayaan atau Id setiap tahunnya. Mereka mengadakan acara besar di sana teman-teman, dengan tarian sufi, nyanyian, doa bersama, dan berbagai bentuk ritual yang menyerupai haji mini. Rasulullah SAW telah melarang dengan tegas menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, karena dari situlah muncul sebuah keyakinan bahwa keberkahan hanya turun di tempat itu.
Islam datang untuk menghapus semua bentuk pemusatan ibadah kepada selain Allah yang Allah syariatkan. Ketika seseorang itu menganggap bahwa keberkahan lebih besar di kubur Nabi Hud daripada di masjid, maka itu sudah merupakan penyimpangan besar dalam pandangan Islam. Bahaya terakhir dan paling menakutkan adalah hilangnya makna tauhid dalam hati umat Islam. Ketika tauhid sudah rusak teman-teman, semua amal menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya sholat, zakat ataupun puasa jika dalam hati masih meyakini ada makhluk yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni teman-teman jika seseorang itu mati tanpa bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Maka penyimpangan di kubur Nabi Hud bukan masalah kecil. Ia adalah gerbang kehancuran iman. Ia menjatuhkan manusia dari tauhid, menipu mereka dengan perasaan cinta kepada Nabi, padahal di baliknya adalah kehancuran akidah yang perlahan api pasti. Maka bahaya dari pemujaan kubur Nabi Hud di Yaman bukan hanya kepada praktiknya teman-teman, tetapi pada dampak yang ditinggalkannya, yaitu rusaknya akidah, munculnya perantara antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala, berkembangnya khurafat, hilangnya keikhlasan dalam ibadah, serta terhapusnya semangat untuk menegakkan tauhid yang murni. Dan jika hal ini dibiarkan teman-teman, umat akan kembali seperti kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah karena kesyirikan mereka. Ironi terbesar dalam sejarah, tempat yang dulu menjadi saksi kehancuran kaum musyrikin ini dijadikan tempat kesyirikan yang baru. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.